Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan membongkar rahasia dari SPayLater. Nah, bagi kamu yang belum mengenal jelas tentang SPayLater, saya sarankan untuk tidak mengaktifkan SPayLater. Kenapa? Nanti ketika kamu mengaktifkan SPayLater dan kamu ketagihan belanja dan terus belanja, nah disinilah pembayaran kamu akan menumpuk. Seharusnya bunganya dari 3% misalnya menjadi 6%, 10%, bahkan 100% bunganya dalam per bulan yang harus kamu bayar. Nah, di situ akan timbul penyesalan. Gitu ya, teman-teman. Yang pertama yang kita bahas itu adalah bagaimana sih cara meningkatkan limit dari SPayLater sendiri. Nah, sebenarnya cukup mudah untuk meningkatkan limit SPayLater. Misalnya seperti ini, SPayLatermu itu kreditnya adalah Rp300.000. Nah, di sini kamu harus belanja menggunakan SPayLater yang sudah disediakan oleh Shopee secara rutin gitu ya teman-teman, artinya sebanyak mungkin. Misal, pertama kali kamu mengaktifkan SPayLater 300.000 gitu ya kan, kamu harus belanja nominalnya maksimal 300.000, dan saya sarankan belanjanya itu di belanja sekarang, dibayar nanti. Kenapa? Karena supaya cepat selesainya dan cepat limitmu itu akan bertambah. Semakin banyak kamu belanja, semakin tinggi limit kreditmu di SPayLater. Nanti bahkan bisa mencapai puluhan juta limitmu ya teman-teman, asalkan tidak terjadi keterlambatan. Nah, yang kedua yang kita bahas di sini adalah berapa persen bunga dalam SPayLater. Nah, memang betul di iklannya sendiri bunga SPayLater itu katanya 0% bagi pengguna baru. Seperti saya ini ya teman-teman, pada saat saya pertama kali mengaktifkan SPayLater itu tanggal 5 Februari 2020, berarti 2 tahun yang lalu. Itu belanja saya menggunakan SPayLater bunganya 0%. Ini ya teman-teman, untuk pengguna baru. Ini berlaku selama 3 bulan kamu mengaktifkan SPayLater. Lanjut ke bulan keempat, kamu akan dikenakan biaya admin ataupun bunga ya teman-teman. Kamu akan dikenakan bunga sebesar 2,95%. Contohnya, nah ini dia contohnya. Di sini saya biaya transaksi saya Rp167.034. Cicilannya selama 3 periode, berarti 3 bulan. Nah, kita coba kalikan. Rp167.034 dikali 2,95%. Nah, ini maka bunganya itu adalah Rp4.927.503. Ini hanya untuk 1 bulan ya teman-teman. Kalau periode saya tadi selama 3 bulan, maka ini kita kalikan lagi, kali 3. Nah, Rp14.782 dan dibulatkan menjadi Rp14.783 ya teman-teman. Ini selama 3 bulan. Bagaimana kalau kamu menggunakannya selama 10 bulan? Berarti tadi bungamu akan Rp20.000. Rp49.000 bungamu. Bunganya Rp49 selama 10 bulan. Nah, seperti itu kira-kira kalau dia menggunakan SPayLater. Bunganya per bulan tadi berapa? Rp2,95. Itu dalam satu produk atau satu toko yang kamu beli. Kalau misalnya kamu dalam 1 bulan ini ada 10 toko, kalikan saja 10 kali Rp2,95, berarti Rp29,5, 29,5% bunga yang harus kamu bayar dalam per bulan. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, belanja satu dulu selesaikan,
baru lanjut lagi kemudian belanja sekali lagi menggunakan SPayLater seperti itu, biar pembayaran kita tidak menumpuk. Selanjutnya, berapa sih denda keterlambatan dalam SPayLater ini? Nah, kalau kamu sudah jatuh tempo dalam penggunaan SPayLater, disinilah kamu akan dikenakan denda sebesar 5% per bulan. Bulan sekarang, misalnya kalau SPayLater itu jatuh tempo setiap tanggal 5 awal bulan. Kalau kamu terlambat 1 menit saja, misalnya kamu membayarnya di tanggal 6 awal bulan ya teman-teman, tanggal 6 Februari misalnya. Nah, itu pas di jam 12 malam lewat 1 menit. Itu kamu sudah dimasukkan dalam keterlambatan. Bukan hanya itu, pada saat tanggal 5 Februarinya kamu membayar, tapi tidak di jam operasional lagi, di jam 10 malam. Nah, di sini mereka akan prosesnya lama masuknya ke dalam SPayLater ini. Nah, di situ kamu ketika prosesnya terlambat masuk ke dalam SPayLater, di sini kamu terkena biaya keterlambatan 5% juga. Seperti ini ya teman-teman. Rp577.000 kamu terlambat membayarnya, dikenakan 5%, Rp28.872.000. Kita coba dulu. 577 ini ya teman-teman, dikali 5%. Nah, ini dia bunganya. Jadi kalau kamu tadi menggunakan cicilan, misalnya bunganya 2,5%, 2,95%, ini bunga per bulan. Nah, kamu terlambat membayar, tambahkan saja 5%. 2,95 tambah 5. Nah, bungamu akan 7,95%. Itu pada bulan pertama. Nah, jika kamu terlambat membayar SPayLatermu, tagihanmu pada bulan pertama tadi 5%. Ditambah bunga bulanan 2,95%. Menjadi 7,95%. Kamu terlambat lagi membayar tagihannya untuk bulan kedua. Berarti bulan pertamamu ini yang 7,95% ditambah lagi 5%. Itu bulan pertama masihan 12,95%. Belum lagi bulan keduamu. Bulan keduamu tetap tadi 2,95 tambah 5. Ini bungamu. Kalau sudah terlambat dalam 2 bulan. Terlambat lagi, tambahkan lagi, tambah 2,95 tambah 5 tambah 5 tambah denda ke 3 bulan. Itu untuk bulan yang pertama. Nah, bulan yang kedua tambah lagi 2,95 tambah 5 tambah 5. Ini ya teman-teman, ini masih 2 bulan belakangnya, 2 bulan sebelumnya gitu ya teman-teman, yang harus kamu bayar. Berarti 51,8%. Dan bulan ketiganya tetap kamu dihitung 2,95% ditambah 5%. Inilah yang harus kamu bayar pada 3 periode saya tadi ketika saya terlambat gitu ya teman-teman. Nah, ketika kamu terlambat akan seperti ini. Dan mereka akan terus menterorir kamu. Setiap hari ditelepon dalam nomor telepon yang berbeda-beda, sebanyak ada 100 nomor telepon itu yang berbeda-beda akan menelpon kita. Bukan hanya kita, bisa menelpon saudara kita, orang-orang terdekat kita yang terhubung kontaknya dengan kita. Semua akan dihubungi mereka. Otomatis nanti nama baik kamu akan tercemar gitu ya teman-teman, hanya karena SPayLater.
Nah, selanjutnya, kenapa sih limit SPayLater saya itu berkurang gitu ya teman-teman? Limit kredit kita akan berkurang ketika kita terlambat membayar tagihan. Misalnya kita tadi selama 3 periode terlambat dalam satu pesanan gitu ya teman-teman. Berarti satu pesanan saya tadi ada 3 periode, 3-tiganya terlambat. Nah, disinilah limit kreditmu akan dikurangi oleh SPayLater. Seharusnya 1 juta turun lagi menjadi 500.000 rupiah. Nah, gitu ya teman-teman. Dan kemungkinan besar juga SPayLatermu itu akan dinonaktifkan karena tidak berhasil membayar tagihan dalam satu pesanan. Nah, seperti ini ada contohnya ini. Maaf, akun SPayLatermu dinonaktifkan sementara karena ada data yang tidak sesuai. Itu karena kita sering terlambat membayar tagihan kita. Nah, gitu ya teman-teman. Bisa jadi akun kita akan dinonaktifkan ataupun limit kredit kita yang akan dikurangkan gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk kamu hati-hati sebelum menggunakan SPayLater. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.